Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Rohman dan Muhammad Syafri Saputra. Di sini kami akan mengerjakan tugas PPKN menganalisis konflik pilpres. Seperti yang sudah kita ketahui, debat pemilu sudah sampai ke tahap kelima ataupun debat terakhir. Itu kita telah banyak belajar ya, Bung Dewi, dari mulai debat pertama sampai kelima. Tentunya kita bisa melihat banyak respon yang diberikan para cawapres ataupun capresnya, mulai dari visi misinya serta basis yang diberikan. Kira-kira dari Bung Dewi sudah ada sedikit gambar tentang pemimpin Indonesia. Tiga. Ya udah ada sedikit gambaran tentang pemilihan pada tahun 2024 ini. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat awal pembentukan cawapres dan capres sudah banyak ricuh, terutama dari kandidat paslon nomor 2. Seperti yang sudah kita ketahui, sebagaimana paslon nomor urut 2 sendiri dianggap melanggar ataupun menyelenggarakan ketentuan capres dan cawapres mengenai batas umur. Hal tersebut membuat ricuh banyak warganet. Gimana tanggapan Bung Rizky? Tidak. Ya setuju karena udah ada aturan terbaru mengenai Itu batas umur ya, setuju. Tapi selain hal itu, dari paslon 2 tersendiri ternyata banyak menimbulkan konflik. Salah satunya saya sedikit membaca ataupun melihat di media televisi tentang paslon nomor 2 yang dianggap kurang beretika dan beretitude pada saat debat. Bung Rizky sendiri setuju akan hal itu? ya kalau kan saling mengomentari satu sama lain, jadi tentang adanya itu ya dimaklumi aja. Ya, menurut saya juga hal yang lumrah. Bagaimana kita sebagai manusia pada saat di posisi debat. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut untuk membahas paslon nomor urut 1, Bapak Anies dan Cak Imin. Bagaimana di media sosial banyak nih argumen-argumen tentang visi dan misinya yang dianggap kurang realistis dan nyeleneh. Bagaimana kita melihat bagaimana cara mereka promosi, cara mereka memberikan ataupun menyewa tim-tim suksesnya. Selain itu, banyak visi-misi yang saya anggap ataupun banyak warga media sosial dan SMK dari satu Madaraja ini kurang seret. Salah satunya adalah konsumsi gratis dan uang bensin gratis untuk masyarakat. Bagaimana kita bisa melihat uang ribuan juta atau bahkan triliun bisa kita buang secara cuma-cuma. Hal itu tentunya merugikan, apalagi sebagai negara yang baru berkembang. Tentunya Indonesia masih perlu dana untuk mengembangkan fasilitas dan peralatan yang ada di Indonesia. Selain visi dari makanan tersebut, visi misi lagi seperti hanya pembentukan kota skala Jakarta. Hal itu bagaimana kita sebagai orang-orang yang masih awam atau normal berkiranya mungkin sedikit tidak realistis. Bagaimana ibu kota Jakarta saja memerlukan waktu puluhan tahun, apalagi yang terbaru IKN. Kita bisa melihat perkembangannya memang cukup bagus, tapi hal itu perlu banyak ataupun mengeluarkan dana. Hal itu juga kita keluarkan sendiri tentunya dari uang Indonesia. Kita melakukan sedikit bantuan dari investor-investor asing ataupun investor Indonesia sendiri. IKN tersebut juga sudah kita atur ataupun kita rencanakan puluhan tahun yang lalu, baru terrealisasikan tahun ini. Bagaimana dengan visi yang diberikan oleh paslon ini? Mungkin kurang. Selain itu, banyak pendapat ataupun argumen yang kurang baik ataupun kurang pantas disampaikan oleh kandidat ini. Selanjutnya kita akan membahas kandidat nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selanjutnya pada paslon nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Di sini saya melihat ataupun sedikit tertarik dengan visi dan misi yang disampaikan, terutama pada bagian teknologi informasi. Bagaimana dari Pak Gibran sendiri menyampaikan untuk pengembangan ilmu IT mengenai Bitcoin, saham,
dan kegiatan elektronika lainnya. Nah, ini tentunya sebagai kita generasi muda yang berpikiran luas tentu saja tertarik atas apa yang Mas Gibran sendiri sampaikan. Bagaimana IT ke depannya ataupun Bitcoin serta saham mungkin akan berkembang. Bagaimana hal itu perlu kita pelajari sebagai anak muda untuk bisa bersaing dengan anak-anak muda di luar negara ataupun di luar Indonesia. Selain itu, informasi ataupun aturan untuk memperoleh keamanan teknologi juga sangat penting. Sebagai negara yang maju, tentunya kita ingin melindungi ataupun memberi privasi kepada hal-hal yang menjadi kekuatan Indonesia sendiri. Tidak gampang terbuka kepada negara lain, sehingga kita mempunyai kartu A sendiri sebagai negara yang maju. Selanjutnya kita berlanjut ke paslon nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di sini saya sedikit bertanya-tanya tentang bagian visi yang memberikan tentang bensin gratis. Apakah hal itu bisa mungkin sesuai ataupun bakal terkena target di Indonesia sendiri? Bagaimana mayoritas kita banyak menggunakan negara-negara pribadi bukan angkutan umum. Tiga, sebenarnya bisa terrealisasikan bila masyarakat yang kurang mampu atau bisa mengambil hak itu untuk kedepannya. Nah, dari debat-debat kemarin tentunya kita sebagai warga Indonesia harus bijak dalam memilih pemimpin-pemimpin kita. Bagaimana suara kita berguna untuk masa depan Indonesia ke depannya. Memang banyak konflik yang terjadi dari para cawapres dan capres ini, tetapi dari debat kemarin saya dan teman saya Rizky Dewi menonton bahwa setiap pertengkaran ataupun perdebatan dalam pemilu itu harus wajar, tetapi selebihnya mereka adalah keluarga ataupun rekan-rekan yang akan berusaha untuk memajukan Indonesia kita ke depannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Tiga, Satukan aspirasi. tiga. Satukan aspirasi, mendukung prestasi. Bersama kita Indonesia bisa.